Saya pernah lagi makan siang. Lagi makan siang terus tiba-tiba teriak. Dia lagi makan dong duduk situ. Tadi dia nggak ngapa-ngapain cuma duduk doang. Halo Sobri, Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini kedatangan 3 cewek cantik nih di Brilio. Ada Kak Dela, Kak Indah, dan Kak Mariam. Hai. Cewek semua lagi? Iya. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Baik. Kesibukannya apa aja nih? Kayaknya Kak Indah lagi sibuk ngeresin sambel ya? Bener. Jangan sambel sana. Iya ya sekalian. Jangan sambel, promo. Kebetulan ada nih jaga sambelnya anak. di sini. Oh nggak dibawa Kak? Harusnya aku bawa Iya. ya. Bilang dong. Jadi kita Maaf, nanti aja ya. Next time. Iya next time Iya. dibawain. Boleh, Kak. boleh. Selain itu Kak Dela sama Kak Mariam juga kesibukannya apa nih Kak? Promo-promo aja. Promo aja. Kalau boleh tahu promo apa sih sekarang yang lagi gencar-gencarnya deket-deket ini? Coba apa Kamu tahu nggak? Jadi ada film yang akan tayang tanggal 1 Agustus. Judulnya Sakaratul Maut. Oh iya pantesan pada pakai Iya baju dong. Sakaratul Maut ya. Terus udah jelas ya berapa nanya lagi. Terlalu bridging Nah, ini banget ya contekan sih. aku, Apaan tuh? Ini jatuh ternyata contekan. Terus nih Kak, aku juga sebenarnya penasaran nih dari judulnya kan Sakaratul Maut gitu ya Kak. Maksudnya itu setiap orang mungkin akan ngalamin Sakaratul Maut gitu. Terus ada nggak sih elemen supranatural di film ini? Wow. Yang paling paham pasti Ibu Mariam sih. Yang mengenai supranatural tuh. Iya kan? Ada. Boleh. Sudah pasti ada sih. Sudah Karena pasti kan ini ada, mengenai betul. sakaratul maut. Udah pasti ada mistis, ada momen-momen yang cukup mencekam gitu-gitu sih pasti ada. Sebentar. Apa tuh? Kita mesti nanya deh. Apa? Udah nonton trailernya belum? Udah dong. iya kan? Udah. Part mana yang paling mencengangkan? Yang pas bapaknya tiba-tiba Bangun. Wow. itu deg-degan sih. Aku Gitu. liatnya. Seru ya? Terus kayaknya yang bikin seru dari trailernya tuh Sakaratul Maut. Maksudnya mungkin banyak ya terjadi gitu Kak. Orang tuanya Sakaratul Maut, anaknya ribut nih. Iya. Ribut tentang satu hal nih. Mungkin kan Iya. banyak juga kan di Indonesia gitu. Nah, terus nih Kak, boleh diceritain gak sih dikit karakter masing-masing tuh kayak apa sih? Apalagi dilihat Kak Dela sama Kak Indah tuh kan ada percekcokan gitu kan. Emang kita kelihatan cekcok Emang kita terlihat cekcok. Ada lah gitu scene yang pas kayak berdebat ya gitu loh Kak. Kayaknya yang paling Iya berdebat deh, itu Dena ini. itu saudara tiri kita, Saudara, cowok iya. bukan ke Indah. Bukan ke Kak Indah sama Kak Dela ya? Bukan. Terus boleh gak sih di-spill karakternya masing-masing? Boleh dong, boleh banget. Aku berperan sebagai Retno, anak kedua dari istri pertama. Terus karakter Retno ini dia tipikal orang yang tidak mau ribet sih sebenarnya. Karena dia tumbuh besar itu kan anak kedua mungkin kayak ya udahlah ya, kayak jalan aja gitu. Apalagi ditambah dengan Retno ini punya trauma kecil dalam hidupnya gitu, ngelihat orang tuanya nikah lagi, terus dengan situasi yang tidak enak ketika pada saat itu. Jadi itu yang membuat Retno tuh kayak udahlah, gue hidup aja lah gitu. Yang penting semuanya aman gitu sih. Gitu. Kalau Kak Dela? Aku di sini sebagai Wati. Wati itu kakak pertama dari 2 bersaudara sebenarnya. Gitu. Iya, adikku Indah. Di situ Retno ya, maaf. Saya jadi Retno dulu ya. Dan kemudian tidak berapa lama ternyata bapak kami menikah lagi dengan Ibu Giem dan Berarti hari ini mempunyai membawa ibu tiri ya? Ibu tiri. ibu tiri kami nih.
Tapi kita bawa ibu kandung juga nggak sih biar fair? Gitu. Dan Bu Giam itu punya seorang putra yang berarti adik tiri kami, itu namanya Tarjo. Nah, yang berdebat itu bukan dengan Retno tapi dengan si Tarjo, karena ya dengan konflik itulah gitu kita berdua berdebat memperebutkan warisan. Karena menurut saya sebagai kakak tertua saya lebih berhak, tapi menurut dia Egonya kan keluar. karena tuh. dia laki-laki, iya. dia yang lebih berhak gitu. Padahal bapak kami belum meninggal. Padahal belum ya, masih masih proses. Masih proses proses juga. gitu. Oke, kalau Mbak Mariam nih sebagai ibu tiri, Sebagai istri kedua Pak Wiryo, anaknya namanya Tarjo, yang diperankan oleh Dena. Ya seperti ibu-ibu pada umumnya, sebetulnya dia sangat perhatian dengan keluarga, bahkan sama anak-anak tirinya gitu. Tapi ya apa boleh buat ya, yang satu tidak terlalu menerima mungkin kehadiran Bu Giam. Jadi ya agak kasihan ya Bu Giam ini sebetulnya. Cuma bukan berarti dia nggak peduli. Dia tetap terserah deh Wati mau bersikap seperti apa. Berusaha juga menengahi antara anaknya dengan anak tirinya, tapi tetap agak kesulitan ya karena dua-duanya karakternya keras. berarti karakternya tuh lebih legowo aja gitu ya? Iya. Enggak yang sebagai ibu tiri kayak mau menguasai. Enggak. Wow. Menguasai harta gue Biasa kan gini. kayak gitu kan, ibu tiri itu kan bahkan ada lagunya kan ibu tiri. Kayak bawang putih bawang merah nggak Iya sih? bener, kayak bawang putih bawang merah. Terus aku mau nanya juga nih ke Kak Indah sama Kak Dela, bondingnya tuh gimana sih sebagai kakak adik? Apa emang kayak oh ya udah langsung bonding aja? Waktu itu kita naik gunung sama-sama ya? Wow. Enggak, itu terlalu dalam. Itu terlalu dalam. Pada saat itu kita Ya udah. ngobrol aja sih, ngobrol, banyak yang Kayak bercanda. let it flow aja. Dan ternyata pas kita sering bertemu di reading, kayaknya sifatnya sama gitu. Kak Dela tuh orangnya fun banget, terus kayak apa ya, dia mah natural aja gitu, nggak ada yang mau disembunyiin dan mau dipura-purain gitu. Jadi aku nyambung sama orang-orang yang seperti itu, dan akhirnya ketemu, kita sering ngobrol dan ya udah. Ternyata banyak kesamaan gitu. Ternyata berarti nggak susah ya Kak bonding buat Nggak jadi susah, kakak adik. nggak susah. Karena Kak Dela juga banyak temannya kan. Jadi itu pasti menandakan dia orangnya baik gitu. Wow. Kamu dari tadi banyak sekali memuji saya nomor sepatu berapa? Karena tahu adiknya Iya. anak pertama kan emang Iya. dapat warisan banyak. adik Kan banget dipuji-puji terus. Terus kalian semua kan Mbak Mariam juga udah aku lihat sering main di film horor juga. Kak Indah sama Kak Dela juga udah pernah di film horor, walaupun mungkin lebih Kak Indah sama Kak Dela lebih banyak ke drama, romance kan. Tapi udah pernah di film horor juga. Apa sih yang ngebedain film Sakaratul Maut dengan experience waktu syuting lah Kak, dengan film-film horor yang Kakak udah pernah syuting sebelumnya? Ini kita kayak waktu syuting nggak kayak main film horor ya? Enggak. Oh iya, bingung. Kayak komedi. Iya, Bet. Berkali-kali kita tuh syuting apa sih sebenarnya? Iya lagi. Iya, karena padahal aku waktu sebelum syuting tuh aku udah mempersiapkan diri kan. Iya, oh ini sama. film horor pasti. Biasanya kalau Syutingnya film horor kan pulang pagi. Iya, jam tidur capek kembali mental, gitu. Setiap hari tuh pasti udahlah pulang tuh pasti tidur aja gitu, udah capek banget energinya. Terus ternyata pas syuting, lah ini udah pulang nih Jam 8, jam 8 malam, jam 10. Oh berarti jam segitu biasa kan emang film horor subuh gitu Iya, pagi. kan. Ini justru enggak. Nggak ada. Itu dia, Ada yang iya. pulang jam 6. Ada yang kamu kayak cuman 1-2 scene pulang ya? Terus kayak ini udah kelar nih, ini masih sore, hello gitu. Jadi ngobrol-ngobrol di lokasi. Saking nggak mau cepet-cepet. Iya. Itu kayak terlalu cepet ya Kak. Iya, dan itu maksudnya enaknya main sama Mas Tata. Karena Mas Tata udah tahu apa yang dia mau gitu kan. Jadi dia istilahnya nggak buang-buang waktu gitu. Dia maunya kayak gini. Jadi ketika nanti di set udah tahu, oh nanti gini, tekniknya gini. Udah kelar gitu. Iya. Dan secepat itu dia Dan bekerja. memang secepat itu. Maksudnya iya, secepat itu, tapi ya balik lagi karena dia udah tahu apa yang dia mau gitu. Jadi yang nggak maksudnya buru-buru atau seperti apa. Karena menurut dia cukup,
ya udah gitu. Kan dia juga yang punya ide dan menulis juga kan. Jadi emang beneran dia udah tahu lah apa yang. Heeh. Iya. Jadi nggak banyak ngaretnya ya Kak sebenarnya Satset. Iya. Itu total berapa hari sih Kak syutingnya? 20. 20 hari. 20-an. 20 harian kita syuting di Jogja 1 bulan. Iya. Ya terus juga kita juga satu kru semuanya udah kayak keluarga ya. Iya lagi. Itu yang bikin fun syutingnya. Iya, betul. Canda Canda terus. mulu sampai kayak ada waktu kayak mereka syuting nih di dalam rumah. Sore-sore tuh pemandangan di depan rumah kami tuh bagus banget. Jadi Sawah, sawah, gitu. terus ada gunung apa ya itu ya Kak? Merapi. Merapi, ada gunung Merapi Oh berarti gitu. kelihatan Gunung Merapi. Iya, kelihatan. jadi sore-sore tuh kayak duduk-duduk di situ kayak orang lokal di situ tau gak? Terlalu lokal sih nih bos kita nih. Berarti syuting sekalian healing ya. Iya, bener Di deh. Jogja. Terus kan syutingnya di Jogja nih. Kalau Iya. aku udah lihat trailernya juga menggunakan bahasa Jawa. Kalau Kak Dela kan emang orang Jawa kan. Kamu orang Jawa bukan, Kak? bener dah. Papaku Sunda sebenarnya. Mix dia mix. Hayo, siapa yang riset? Katanya Kak Jangan Dela terlalu percaya Wikipedia ya. Sumpah, itu banyak salahnya. orang Bantul, bukan Kak? Wow, itu dia nih harus diperjelas lagi ya, maaf banget. Makanya tolong jangan percaya Wikipedia, itu saya sudah berusaha merubah itu semua agak sulit. Gimana sih caranya? Tolong saya bisa nggak bantuin saya hacker? Berarti Kak Dela Sunda. Jadi papa itu Sunda, mama Jogja memang. Aku memang lahir di Jogja, tapi bukan di Bantul. Kan Bantul kan maksudnya beda daerah ya, Iya. gitu loh. Di Yogyakartanya justru. Dulu KTP pertamaku malah KTP maksudnya Jogjanya, keraton gitu, bukan maksudnya kenapa Bantul ya, gue juga bingung. Jadi makanya mikirnya oh Kak Dela memang orang Jawa dan orang Nah, Bantul. dan aku cuma numpang lahir di Jogja, kemudian pindah ke Bali. Justru aku besarnya justru di Bali. Guys, hello. Oke, fun fact-nya dan ternyata Kak Kalau Dela ngomong pakai bahasa Bali sama saya bisa. Bisa. berarti Kak Gitu. Dela ini juga Jadi nggak- sekalian yang meluruskan. Sekalian meluruskan ya. Berarti bukan orang Jawa. Orang Jawa Orang Jawa. dong, kan mama Oh, saya Jogja. Jogja. Coba maksudnya nggak yang pure gitu. Jadi Besarnya sebenarnya di Bali. besarnya, tapi mama juga selalu ngomong pakai bahasa Jawa kan bahasa ibu kan. Iya, betul. Jadi untuk balik lagi kalau ngomongin soal penggunaan bahasa Jawa, ya itu mempermudah saya. Gitu. Berarti Kak Dela mudah ya kalau Insya Allah mudah. Pas syuting ini kan dialeknya Jawa. Betul, ya jauh lebih mudah kan gitu. Dan kebetulan mama, nah ini mama baru 3 tahun pindah ke Jogja sekarang, gitu guys. Baru 3 tahun ya. Berarti justru malah mungkin sebenarnya lebih fasih Bali ya jangan-jangan Kak Dela. Jas mulu, jauh lebih. Bingung antara mau bahasa Jogja ke Bali nih. Ya anak leng. Iya, jauh lebih bisa bahasa Bali gitu. Oh, oke. Udah kira udah diluruskan ya sama Sudah Kak Dela. tolong ya. Gimana sih sumpah itu bikin, maksudnya si Wikipedia dirubah gimana ya caranya? Mana ya? Nanti kita tanya kalau Nanti Kak coba Dela ya, yang tahu. Betul. Terus kalau Kak Indah sendiri kan orang Sulawesi. Iya. Terus kalau Mbak Mariam sendiri orang Jawa atau bukan Mbak? Aku Jawa Sunda. Oh Jawa Sunda juga. Sama. Berarti, Sebagai berdarah campuran saya. berarti kalau Mbak Mariam sendiri udah pasti bahasa Jawa sebelumnya atau? Enggak fasih. Nggak Ngerti fasih. ya. Ngerti, cuma, iya. Ya sangat jarang digunakan bahasa Jawanya. Saya lebih fasih berbahasa Bahasa Sunda. Jerman ya, Bu? Wah, iya dikit. Kalau Kak Indah sendiri nih sebagai orang Sulawesi terus harus ngomong berbahasa Jawa tuh ada kesulitan nggak sih Kak? Of course. Jadi kan aku baca skripnya kan. Nah di skripnya itu belum kelihatan tuh kayak Jawanya segimana. Jadi aku pikir kayak oke, ini mungkin accent-accentnya doang kali ya. Iya. Terus ternyata pas reading tiba-tiba lah ini Jawanya kental juga nih. Waduh ada bahasa-bahasa Jawa yang kayak semuanya Jawa gitu, bukan yang cuman accent atau kayak Monggo doang itu nggak ada. Jadi kayak ada bahasa Jawanya gitu. Jadi kayak waduh ini agak berat nih. Sedangkan aku tuh orang Sulawesi, orang Makassar, beda banget lah ya. Terus nggak pernah juga kayak sehari-hari bahasa Jawa atau punya teman bahasa Jawa. Jadi kayak secara telinga tuh sangat susah lah gitu. Akhirnya kayak berusaha kayak ini gimana Mas? Aku nanyakan ke sutradaranya tuh sama Mas Om Agus Kencot. Kencrot. Mas Agus Kencrot, dia acting coach kita gitu. Tapi untungnya sih sangat membantu. Setiap reading kita ada beberapa kali kayak dicari kosakata yang pas juga secara umum gitu supaya
kita juga secara lidah tuh bisa nyaman, Bisa gitu. nyaman. Karena Itu bukan sih. orang Jawa gitu. Iya. Yang paling susah apa tuh Kak pas belajar ngomong bahasa Jawa? Ada banget. Ada beberapa dialog yang kayak agak panjang gitu juga dialog Jawanya. Jadi aku harus mesti hafalin tuh segimana tuh dialog-dialognya gitu. Terus kalau Mbak Mariam sendiri ada kesulitan nggak sebagai Jawa Sunda? Sedikit-sedikit. Waktu itu sebelumnya saya syuting horor juga yang bahasanya Jawa Timuran. Oh, beda berarti sama Beda Jawa banget Timur. sama Jogja. Jogja. Jadi menyesuaikan itu aja sih, mengembalikan lagi gitu karena ayah saya kebetulan orang Jogja, jadi bagaimana mengembalikan si aksen Jogjanya itu agak PR yang biasanya gak terus tiba-tiba jadi tidak gitu kan, ada sesuatu yang beda gitu yang emang PR di situ tuh. Gimana sih ngejelasinnya ya? Dialek ya. Dialek. Nah, karena kan biasa kalau Indonesia nih selain bahasa daerahnya beda-beda, aksen dialeknya tuh kan beda-beda Iya, juga itu kan. dia, Itu itu mungkin dia. yang bikin susah ya, Mbak. Terus Mbak Mariam sendiri nih kan katanya kan di make up jadi tua kan. Katanya sempat drop dan katanya tuh sempat ke klinik make make up itu gimana tuh Mbak? Boleh diceritain nggak? Ya karena waktu itu kan lagi nunggu giliran syuting terus tiba-tiba "Ini kok sakit." Terus lama-lama udah disuruh siap-siap sama telkonya, begitu dia pegang badan saya, "Mbak, kamu demam." Tunggu sebentar, dia ngomong sama anak produksi, "Ayo ke klinik sekarang." Karena tinggi waktu itu panasnya. Dibawa. Nggak ada waktu kan untuk bersihin makeup dan lain-lain karena lama banget pasti ngebersihinnya. Dengan wardrobe itu juga. Oh, dengan wardrobe. Wardrobe Berarti dan make bukan up. cuman make up. Bukan cuma makeup, berkerudung juga itu, rambut masih putih-putih. Udah tuh dibawa terus dokternya ngelihat data-data saya, terus ngeliat Dokternya bingung. oh ini makeup dok, ini makeup. Saya lagi syuting. Oh iya oke. Oh iya. Iya jadi sebenarnya ibu kayaknya kena GERD ini. Ya udah dikasih obat. Lalu setelah dari klinik saya langsung kembali ke lokasi dan tetap syuting. Oh, bisa langsung lanjut syuting. Lanjut syuting. Untungnya masih dikasih jeda sekitar 1-2 jam baru syuting kita ya. Dan masih ketawa-ketawa setelahnya karena adegannya emang ya gitu deh. Selama proses syuting ketawa aja terus. Berarti justru yang di trailer aku lihat menegangkan tuh malah proses syutingnya benar-benar fun banget ya Kak. Iya. Fun. Ada Iya, cerita seru sih. menarik deh sih Kak pas selama syuting dan di Jogja gitu kan. Yang paling berkesan deh gitu. Banyak ya. Sepertinya hampir semua sih, karena memang kita secara dari pemain dan kru tuh kayaknya ini buat aku ini paling melekat gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh saling melengkapi, terus saling supporting, kayak support banget, terus kayak berusaha untuk menjaga kekeluargaannya itu sih. Aku nggak pernah ngerasain di tempat lain. Guyub gitu. Iya, jadi kayak Kalau aku mungkin yang paling berkesan waktu itu lagi syuting dan kebetulan aku ulang tahun. Terus aku nggak tahu tiba-tiba pas lagi makan siang dinyanyiin ulang tahun sama seluruh kru, terus mereka pada bawa pakai topeng, topeng muka aku semua. Kayak Topengnya muka. ini sumpah beneran kayak muka aku pakai topeng terus kayak apa sih kipas-kipasan gitu tapi muka aku semua gitu kayak apa ini? So Kaget sweet dong aja, Anda. kaget dong. Bukan yang manis banget sih. pura-pura kaget gitu kan. Biasanya kalau disurprisein kan kayak pura-pura kaget. Iya, gitu. pura-pura Gua kaget. beneran nggak tahu. Oh, ada sih taunya. Pas lagi mau makan, tenenet. Bentar nih, kenapa lagu jamrut? Itu doang. Ada mungkin kepencet atau gimana kayak, bentar, kenapa ada lagu jamrut? Ada gitunya. Ada GR dulu. Udah GR dulu. Udah kayak, pasti mau. Tapi nggak kira bakal semeriah itu. Kirain cuma, ya udahlah kue aja gitu. Itu doang sih kayak clue-cluenya kok tiba-tiba ada lagu jamrut nih. Gitu kan. kekeluargaan banget sih kita. Kekeluargaan banget ya. Berarti selain cerita funnya nih, apalagi ini film horor dan di Jogja kan termasuk sakral lah, tanah Jawa gitu ya Kak. Ada nggak sih hal-hal mistis atau aneh atau horor selama syuting? Enggak lagi. Nggak ada. Aku pribadi nggak ngerasain apa-apa sih. Nggak ada. Fun aja sih. Kita cuma kaget-kaget setiap kali ketemu Nessie aja.
Kenapa kaget ya? Iya ada si sosok Oh, yang muncul di jadi trailer ya. itu. Ya paling kalau ada dia tuh papasan gitu, kita agak gitu aja sih. Iya, Messi Jadi, itu yang iya. game sakaratul maut itu. Jadi kenapa kita panggil Nessie? Karena memang sosoknya tuh sebenarnya menyeramkan dan memang sengaja tidak diperlihatkan di trailer biar kalian nonton sendiri nanti ya tanggal 1 Agustus. Kita jadi menyebutnya penasaran. Nessie biar cute gitu ya. Padahal sosoknya nggak cute ya. Wow, nggak cute at all. Nggak cute. Permisi, terima kasih. Iya deh. Kalau saya pernah lagi makan siang, lagi makan siang terus tiba-tiba, teriak. Dia lagi makan dong duduk situ. Tadi dia nggak ngapa-ngapain cuma duduk doang. Terus pas lagi syuting cashnya aja tuh Iya, kaget. bener. Apalagi kalau udah di film dengan sound-soundnya. Nah, Jadi makin penasaran Seru deh sih. gimana sih sosok si Nessie ini. Harus nonton harus sih. nonton. Berarti justru kalian juga kaget. Padahal siang-siang ya kak? Siang-siang, sumpah siang-siang. Tapi itu Serem emang secara looknya emang bagus banget sih makeup efeknya ya. Jadi itulah yang memang membedakan juga ya Sakaratul Maut dengan film-film lain. Yes. Karena di sini tuh semua tim seserius itu ngerjain. Even dari makeup artisnya, dari look hantunya itu dipikirin sematang-matangnya dan seserius itu gitu. Dan nggak ada yang kayak ya udahlah ini mah tua tapi biarin aja tinggal tambahin-tambahin apa enggak. Jadi dipikirin dari Ibu Maryam juga secara look tuanya tuh bener-bener se-real mungkin gitu. Iya sih aku lihat di trailer juga. Iya. Makanya dokter juga sampai bingung kan? Iya kan. Bener juga Iya. gitu. Dan sosok Nessie ini tingginya 2 meter. 2 meter. Dia Kebayang memang 2 dong. meter kak? Memang 2 Real. meter. Aslinya Saya aja, ya Allah saya cuma segini. Saya loh. Jadi pinggangnya doang kayaknya. Kayak kurcaci saya sebelah. Jadi memang kebayang bener-bener- udah tingginya segitu, di make upin kayak gitu. Kayak apa itu? Kira-kira Nessie ini sosok apa ya? Saya jadi penasaran deh. Tapi nggak boleh di-spill ya kak? Tidak. boleh. Beda aja hasilnya. Bahkan di trailer pun tidak ditampilkan ya? Tidak. Justru kan biasanya Ada sedikit Sedikit nggak- tapi nggak 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 detail. Nanti kalau detail kalian gak kaget dong kalau ketemu Iya nanti ya. tanggal 1 Agustus. Justru benar-benar pas menonton benar-benar dikagetkan sama sosok. Jadi penasaran. Mungkin spill dikit sih pas lagi di trailer yang waktu aku adegan jalan sendiri. Itu kan kelihatan dia jongkok berdiri Iya. tinggi banget gitu. Tapi kan dari jauh. Tapi kebayang kan tingginya gimana? 2 meter loh. Gokil sih. Jadi benar-benar kayak siap-siap aja ya di nggak tahu di menit keberapa ya guys pas nonton ya Yes, atau itu tiba-tiba kalau kan rumah Jawa kan pendek-pendek. Kebayang Iya, dia iya. masuk rumah tuh kayak Iya bener, pintu iya bener. Kalau masuk pintu dia harus begini harus dulu. gini terus habis itu kena atap-atap jadi iya bener kepentok lagi iya kalau bener pas di kepentok orang rumah Jawa Iya. kecil-kecil ya. Jadi aku sebenarnya udah makin penasaran walaupun belum bisa ditonton ternyata mereka kesini juga belum bisa nge-spill ya sosok si Nessie Iya, ini. nanti aja. Nanti aja ya. Terus yang terakhir nih kak, aku mau minta masing-masing dari kalian 3 kata kenapa harus nonton Sakaratul Maut. 3 kata. Padahal kita punya banyak kata untuk kalian harus nonton. Jadi kan masing-masing 3 Tiga kata doang ya. Aku dulu deh biar gak habis ya. Biar dulu. Menegangkan, seru, teka-teki. Wow. Aku satu. Ibu-ibu deh. Urut aja urut. Sweet. Aku ya. 1, mencekam. 2, merinding. Semua sama deh. Iya lagi. Menegangkan, mencekam. Mencekam kan kayak nggak apa-apa yang penting Dia katanya bener kayak sinonim dari menegangkan, oh mencekam. soalnya nggak ada kata-kata lain nih dalam pikiranku. Apa ya? Ya udahlah itu ya. Katanya banyak tadi. Satu lagi. Ulang deh, ulang. Ya coba. Coba di rewind. Ini edit kan tadi. 1, penasaran sih. Bikin penasaran dari setiap scene ke scene itu jalur skripnya nanti akan membuat kita penasaran. 2,
Merinding nggak ada dong tadi sinonimnya nggak ada kan, aman dong, merinding. 3, haru. Karena walaupun ini film horor, tapi ada sisi-sisi kemanusiaannya, jadi yang membuat itu kita haru. Dari Mbak. Drama seru seram. Udah ya? Wah parah, tadi udah nyiapin ini. Jadi justru terakhirnya udah bener-bener makin penasaran ya. Iya. Jadi makasih nih buat Kak Indah, Kak Dela, dan Terima Mbak kasih. Maria yang udah main ke Brilio dan makin bikin penasaran nih sebenarnya dengan sosok Nesi, dengan ceritanya, bahkan ada haru, ada drama, ada menegangkan. Ini film Sakaratul Maut udah bisa ditonton tanggal berapa, Kak? 1 Agustus nanti di bioskop. Oke, bentar lagi ya. Jadi pas gajian tuh pas Wah, betul. puasa. Iya, benar. Ya kan? Ajak keluarga sih kata Ajak gua. keluarga, pacar, teman semuanya diajak buat nonton Sakaratul Maut. Oke, Sobri, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye. Terima kasih, Sasha.